Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Wirausahaan ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Silvi Rahmati Dewi dan rekan-rekan saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maudie Intan Pratiwi. Saya Sinta Maulina Dewi. Di video kali ini kami membuat video mengenai observasi. Observasi kami dilakukan di UMKM Finishing Bintang Rizky Ramadan. Langsung saja kita ke proses wawancara dengan ownernya ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk kelompok kami melakukan observasi di usaha Hafiz. Di sini kami ingin wawancara mengenai usaha Hafiz untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, untuk sejarah dari perusahaan Hafiz sendiri, sejarahnya seperti apa? Sejarahnya itu dimulai dari 2018. Awalnya Bapak itu mendirikan usaha belum seperti sekarang. Awalnya itu beliau merintis dari dari usaha 2 orang, lalu berjalan beberapa tahun baru berdiri sendiri sampai sekarang. Untuk visi dan misinya sendiri itu dari usaha Hafiz? Visi ya? Ya. Mendeliver barang atau orderan sesuai tepat waktu, lalu mendeliver barang dengan kualitas yang baik. Maaf, untuk usaha itu sendiri apakah terdapat kendala? Oke, untuk kendala yang pertama itu dari aspek hukum, legalitas usahanya. Jadi karena nggak ada SUP, ekspor ini kegiatan ekspornya itu melalui usaha orang lain, jadi melalui perantara gitu dari pabrik. Lalu yang kedua itu untuk strategi pemasaran, karena ini usahanya itu lebih ke arah bisnis to bisnis, B2B, jadi kami nggak terlalu ngandelin pemasaran, lebih ke koneksi orangnya. Selain itu juga dari pemasaran emang karena sumber daya SDM-nya belum ada sih. Lalu untuk yang ketiga, proses finishing pewarnaan itu yang berjalan sekarang itu masih menggunakan powder coating saja, tapi ya karena beberapa permintaan tapi kami belum bisa memenuhi, ya masih menggunakan yang sama sih, masih menggunakan powder coating. Berarti untuk metodenya itu bisa pakai metode lain ya sebenarnya? Bisa, tapi karena keterbatasan alat dan biaya sih, sama konsumennya belum terlalu banyak, permintaannya belum terlalu banyak seperti powder coating. Lalu untuk dari teknologi sendiri itu masih ada beberapa hambatan sih, seperti masih banyak waktu yang terbuang. Jadi misal harusnya kita selesai 1 jam itu berapa barang, itu masih banyak sih waktu yang terbuang. Tapi kedepannya mungkin bisa berinovasi lagi sih, bisa ada pertambahan. Kalau yang lain-lainnya bisa dari bahan baku cat yang harganya naik, lalu ada
harga gas juga. Jadi untuk bahan baku itu sendiri nggak susah didapetin? Untuk bahan bakunya sendiri sebenarnya nggak susah. Nah, cuma karena ini tiap bahan baku, tiap produsen bahan baku itu punya karakteristiknya masing-masing, jadi ya cocok-cocokan itu yang buat agak tricky. Apakah dalam mencari tenaga kerja ada kesulitan atau enggak? Untuk dari pencari tenaga kerja selama ini nggak ada sih. Berarti AA tuh merekrut dari bidang apa aja itu? Maksudnya kayak Kualifikasinya. Kualifikasi untuk yang berjalan sekarang biasanya dari ijazah SMP udah bisa, minimal ijazah SMP. berarti kalau misalnya buat perusahaan itu nyari karyawannya itu sekitaran rumah atau bagaimana? Ya, untuk sementara sekarang itu kita cari orang yang sekitaran tempat usaha sama beberapa saudara atau kenalan atau teman dari karyawan yang ada sekarang. Kemudian itu untuk proses produksinya sendiri bisa nggak dijelasin gimana awalnya gitu? Proses produksi itu yang pertama kan barang datang dari dari pabrik. Heeh. Nah, kemudian setelah barang datang, karena ketika barang datang itu masih banyak kotoran sama banyak karat atau oli dan lain-lain dari proses sebelumnya. Jadi ketika barang datang itu langsung pertama metodenya ada cuci, ada juga langsung dilapisi dengan cairan khusus. Nah, setelah itu barang kemudian dijemur selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam barang diamplas, kemudian setelah semuanya bersih terus halus, kemudian lanjut ke proses utama yaitu pewarnaan menggunakan powder coating. Lalu setelah barangnya semua telah dilapisi dengan cat, setelah itu lanjut ke proses oven yang dimana memakan waktu tergantung barangnya, ya tergantung volume barang, tapi idealnya atau ya rata-rata itu setengah jam sampai 1 jam. Lalu setelah itu ovenan dibuka, tunggu barangnya dingin, setelah itu baru selesai. Apakah ada hambatan sama cuaca? Kalau misal atau Gimana? Di proses pengeringan tuh kan tadi ada proses pengeringan. Kalau misalkan mendung atau apa gitu, apakah berpengaruh terhadap menghambat dari proses Kalau dari produksinya? cuaca sendiri sih sebenarnya kurang berpengaruh. Bisa dibilang berpengaruh juga sih, karena kan setelah barang datang itu kan setelah dilapisi cairan itu butuh dikeringkan kan. Nah, itu sebenarnya bisa juga tanpa perlu cahaya, cuma waktu yang lebih lama waktu yang dibutuhkan lebih lama. Jadi ya Berarti untuk pengeringannya tuh nggak ada alat khusus ya? nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor sejenis itu gimana? Kalau untuk menghadapi persaingan, kita lebih fokus ke mempertahankan kualitas sama mendeliver barang sesuai dengan jatuh temponya, sesuai dengan tepat waktu lah. berarti untuk sehari itu bisa memproduksi berapa banyak? Untuk sehari yang berjalan sekarang diperkirakan mungkin dari 50 sampai 150 ada. Kalau misalkan bahan bakunya naik nih, itu tuh proses produksinya diberhentikan apa harganya dinaikkan? Kalau bahan baku naik, harganya sih lebih dinaikkan pasti.
karyawannya sekitar berapa? itu ada sekitar 30 sampai 40 orang. Itu cewek cowok semua. Iya. Nah kalau kan kemarin itu kami lihat ya ada ceweknya ya. Untuk cewek sama cowok itu bidangnya masih sama nggak kerjaannya? Beda sih. Kalau cewek itu lebih dikhususkan untuk bagian kaget administratif. Kalau yang sekarang gaji itu biasanya kembaliannya setiap tanggal berapa? Untuk gaji sendiri itu kita biasa tapi per Sekitar udah di atas UMR, UMR atau di bawah UMR? di bawah. Di bawah. Ya untuk beberapa orang mungkin masih di bawah, tapi untuk yang sudah lumayan lama itu biasa. Itu sesuai Sesuai jabatan, sesuai bagian kerja sama lama kerja. Terus dari perusahaan apakah ada apresiasi selain apa biaya gaji kamu itu berapa ya? Ada selain dari CRM sama itu ada yang itu berupa kendaraan motor sama handphone. Itu tunjangan yang kayak dikasih motor, terus dikasih bonus gitu ya ibaratnya. Itu melihat dari sisi apa? Kayak misalkan kinerjanya apa? Pertama pasti dari kinerja sama lama kerja. Jadi kan ada motor ya, terus kalau itu motor itu dia itu jatuhnya untuk bilik pribadi atau bilik perusahaan? Selama dia masih kerja itu masih bisa dipakai. Tapi untuk HP sendiri itu udah Kalau misalnya ada pelanggan nih yang ngeluh gitu misalkan ada produknya yang ada produk cacat atau apa, nah itu cara ngatasinnya gimana? Ngatasin keluhan pelanggannya. pertama sih langsung kita cek jual atau kalau mungkin diperlukan cek ulang